Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra. Nama saya Andi Stevan. Nama saya Burham Effendi. Dan saya Ferry Fadli. Tugas materi paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasif tentang produk dan jasa. Pertama, pengertian paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat diri sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu yang dengan kata-kata yang sangat jelas atau secara jelas. Terima kasih. Tugas materi paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasif tentang produk dan jasa. Pertama, pengertian paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat diri sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu yang dengan kata-kata yang sangat jelas atau secara jelas. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Stefan. Paragraf argumentasi. Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh analogi dan sebab akibat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu jelaskan pengertian paragraf naratif. Pengertian paragraf naratif secara sederhana, paragraf dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok. Pengertian paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan sebuah kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian. Jelaskan pengertian paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang ditulis penulis, contohnya kalimat iklan atau promosi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman kelompok saya, yaitu tentang paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasif tentang produk jasa. Pengertian produk jasa. Produk jasa, menurut Kotler, adalah tindakan dari satu pihak ke pihak lain yang terkait produksi dari produk fisik maupun tidak. Adapun contoh dari produk jasa yang paling diminati dan dikuasai, yaitu adalah Gojek. Gojek adalah merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek, atau Gojek bekerja sama dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Adapun paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasif tentang produk jasa yang telah kita pilih, yaitu pertama, deskriptif. Ojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita ketahui sebelum menggunakan jasa tersebut. Kelebihan dari ojek online yaitu terdapat 3 layanan yang disediakan oleh Gojek. Yang pertama adalah jasa instan courier, yaitu jasa pengantaran barang. Lalu ada pula jasa swapping, jadi pelanggan dapat meminta tukang ojek berbelanja. Dan yang terakhir adalah jasa standar dari Gojek, yaitu transport atau jasa mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan mereka. Semua layanan ini dapat diakses dan dipesan melalui aplikasi dari smartphone pelanggan. Disinilah kemudahan yang diberikan Gojek kepada pelanggannya. Melalui aplikasi pemesanan ini, pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantaran, dan akan tampil tarif yang perlu dibayar pelanggan untuk layanan ini. Tarif yang ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek pada umumnya. Dengan ditampilkannya tarif langsung saat memesan, maka pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya yang harus disiapkan. Sedangkan kekurangan dari ojek online yaitu ada dalam driver dan penumpangannya.
Jika dari sisi penumpang, bisa saja penumpang terus membuat email baru dengan nomor yang baru untuk didaftarkan selagi ada sistem referensi yang mendapat kredit 50.000. Selain itu, pengojek berbasis aplikasi ini membuat order fiktif dengan berpura-pura sebagai penumpang yang memesan order sekaligus berperan sebagai pengojek yang menerima order tersebut. Contoh kedua naratif yaitu di zaman sekarang banyak orang berpergian menggunakan kendaraan pribadi, namun seringkali terjebak macet. Maka dari itu kebanyakan orang menggunakan alat transportasi yang canggih yaitu seperti Gojek online. Argumentasi dari cerita tersebut yaitu pengalaman pribadi menggunakan jasa Gojek sangatlah memudahkan hidup dan mengakses atau memangkas biaya transportasi dengan sangat signifikan dan memudahkan karena kita bisa lebih cepat mendapatkan tumpangan dan bisa berkomunikasi dengan drivernya. Selain itu, pembayarannya dapat dilakukan dengan memotong kredit di wallet sehingga tidak perlu melakukan transaksi pembayaran yang biasanya memakan banyak waktu. Dengan meningkatnya minat konsumen terhadap Gojek, membuat pihak Gojek membuka cabang di berbagai kota di Indonesia antara lain Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar. Tidak menutup kemungkinan Gojek akan membuka cabang di berbagai kota lainnya. Dengan adanya Gojek tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, persuasif. Dengan adanya Gojek online dapat memberikan kenyamanan dan mempersingkat waktu Anda sehingga tidak perlu lagi menunggu kendaraan terlalu lama karena dengan Gojek online dijamin terhindar macet sampai tujuan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Sekian dan terima kasih.